Halo traders, kembali lagi kita bertemu kali ini pada episode analisa mingguan untuk periode tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Bagaimana kabar kalian? Apakah minggu lalu tradingannya profit atau masih mengalami kerugian? Mudah-mudahan semuanya dapat profit. So, untuk trading minggu ini, mari kita lihat sama-sama pergerakan di pasar secara teknikal, dan juga kita akan lihat data-data ekonomi yang akan dirilis pada minggu ini. Oke traders, jadi untuk minggu ini ya, ini data ekonomi saya lihat dari Forex Factory. Untuk minggu ini di hari Senin ya, tidak ada data yang mempunyai impact besar di market. Ada beberapa anggota The Fed yang akan speak. Kemudian data dari Jepang ya, tapi ini kelihatannya ini bukan data-data yang berimpact besar ya di pasar. Hari Selasa juga ada data ya dari Jepang, unemployment sama retail sales. Tidak ada data besar di hari Selasa. Yang perlu diperhatikan hari Selasa ini jam 9 malam ya, data consumer confidence. Ini data 1 bulan sekali ya. Prediksinya ini lebih tinggi dari bulan ini data untuk bulan Mei. Data di bulan April ya lebih 117, ini prediksinya 118. Datanya ini lebih bagus ya untuk bulan Mei. Kemudian di hari Rabu tidak ada data besar ya, ada data dari China Manufacturing PMI ya, Purchasing Manager Index, juga data bulanan. Datanya untuk bulan Mei ini lebih rendah tapi masih di atas 50, artinya masih ada expansion ya atau pertumbuhan di bulan Mei. Di atas 50 itu ada expansion, di bawah 50 itu ada perlambatan ya. Oke, lanjut terus. Kemudian di hari Rabu juga ada data inflasi Eropa di jam 4 sore. Datanya ini Eropa menurun data inflasinya. Kemudian juga ada data, ini data perubahan tenaga kerja ya di Amerika jam 7.15 malam di hari Rabu. Ini data NFP dari sektor swasta ya. Jadi jumlah lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan di private sector. Prediksinya itu lebih rendah dari bulan sebelumnya ya. Di bulan Mei ini ada tercipta 555.000 pekerjaan baru di Amerika Serikat. Kemudian hari Rabu juga ada data yang perlu diperhatikan jam 7:30. Ini ada data GDP dari Kanada ya, buat teman-teman yang trading per Kanada dolar ya, atau juga trading emas, ini mungkin akan mempengaruhi pergerakan pada saat data ini dirilis. Kemudian jam 8.45-nya ada Chicago PMI ya, Purchasing Manager Index, ini untuk di wilayah Chicago. Prediksi lebih rendah dari bulan sebelumnya. Kemudian dari sektor perumahan ada data pending home sales ya, ini penjualan rumah ya, penjualan rumah yang masih belum di approve kreditnya ya, pending home sales. Kemudian seperti biasa ada data mingguan, data oil inventory ya buat teman-teman yang trading oil. Nah, ini juga bisa diperhatikan karena pada saat data ini dirilis harga oil pasti akan ada pergerakan ya yang cukup signifikan. Belum dirilis berapa estimasinya. Kemudian di hari Selasa ya, di hari Selasa ini tidak ada data besar. Tapi ini kelihatannya Tankan Manufacturing ini seperti data penting nih di Jepang deh, trading yen. Pagi hari jam 6.50 ada Tankan Manufacturing survei ini seperti PMI ya. Nah, PMI di Eropa atau di Amerika.
kemudian trade balance untuk Australian dollar, data-data begitu penting. Ada jam 3.255 ada Jerman Final Manufacturing PMI ya. Untuk euro, that's it, data penting. Malamnya ya ada data, ini OPEC dimulai ya, jadi hari Kamis itu dimulai pertemuan OPEC. Nah, ini perlu diperhatikan buat yang trading oil. Kemudian juga ini data yang merah ini ISM Manufacturing, ini PMI-nya Amerika ya, Institute of Supply Management ya. Lihat ini di sini ya, Institute for Supply Management. Jadi di bulan lalu itu indeksnya 61,2, kemudian data di bulan Mei ini menurun sedikit ya. Kemudian ada di jam 2 paginya ya, itu ada Gubernur Bank Sentral Inggris ya akan bicara nih. Oke, ini yang data penting hari Jumat, ini yang perlu diperhatikan, data bulanan yang selalu ditunggu oleh trader. Data tenaga kerja di Amerika ya, ada non-farm payroll bulan April 558.000 jumlah pekerjaan baru yang tercipta ya. Bulan Mei ini diprediksi ada 700 bulan Juli berarti, ini kan data ini kan tanggal 2 Juli ya, berarti ini bulan Juli. Jadi kalau untuk non-farm payroll di bulan Mei itu 559, di bulan Juni ada ekspektasi penambahan sebanyak 700.000. Nah, kemudian tingkat penganggurannya menurun 5,8, prediksinya 5,7. Kemudian average hourly earning ya, ini rata-rata pendapatan per jamnya turun 0,4% ya dibanding bulan sebelumnya. So ini data-data yang perlu diperhatikan ya, yang paling penting diperhatikan data non-farm payroll ini ya, ini karena akan berpengaruh besar ke pasar. Oke, sekarang kita lanjut aja ke teknikal. Oke, kita lihat teknikalnya. Pertama untuk pasangan pound sterling USD ya, di minggu lalu ya dia tidak tertahan di supportnya ya, kemudian ada pullback ke atas ke area-area level-level resistannya, dia tertahan di level yang kuat. Karena kenapa ini level kuat ya, karena memang di harga ini berapa kali dites ya, sering dites, sehingga ini adalah resisten yang kuat. Dan minggu lalu menurut saya sih ini pullback ya, dia pullback sampai ke daerah ini kemudian tertahan. Next week dia pergerakannya akan coba tes support, kembali ke support sebelumnya ya, apalagi ada data non-farm payroll di hari Jumat. Ini pasti dia akan coba ke bawah ya, atau break di area kuat ini. Jadi untuk minggu depan kita lihat daily ya, kita lihat daily juga ada rejection di area ini, di area kuat, rejection kemudian turun. So minggu depan kita akan lihat dia di level ini sampai dengan hari Jumat mungkin ya, ketika data non-farm payroll dirilis. Nanti setelah non-farm payroll ya mungkin dia bisa turun ke bawah atau ke atas, kita tunggu aja tanggal mainnya di hari Jumat tanggal 2 Juli. Biasanya sebelum non-farm payroll keluar ya, pergerakan itu range-nya akan tipis. So ini dia akan bergerak, dia pergerakannya ada di area sini ya, di area tengah ini sampai ke bawah sebelum data itu dirilis. Dari sisi teknikal ini kecenderungannya dia turun pullback, making new low ya, tapi buat low high-nya ya, lower high daripada high minggu sebelumnya. So ini trennya turun. Jadi dengan tren turun ini ya kita akan ambil posisi sell ya. Kecenderungannya ini untuk minggu depan dia akan bergerak
Karena memang data November itu sebelum data November biasanya pergerakannya itu pelan. Biasanya pergerakannya itu tipis. Ya, jadi better ambil posisi sell tapi dekat-dekat area atas ya, atau dia tunggu break, dia bisa break nggak di sini garis tengah, pullback ke sini baru coba untuk di sell ya, sampai sebelum hari Jumat. Di hari Jumat hati-hati kalau yang posisi sell, mungkin dia berbalik naik ke atas ya, atau juga posisi buy hati-hati, dia mungkin bisa turun ke cari support selanjutnya. Ini untuk pound USD trennya turun. Kita akan lihat mungkin minggu depan penurunan, apalagi ada data November ya. Oke, selanjutnya kita ke Australian dollar USD. Ini juga sama pergerakannya, rata sama ya, dia coba pullback ke area support yang menjadi resistan, kemudian ditahan, trennya turun. Saya akan lihat pergerakan pullback bawah sini lagi ya, untuk tes area ini. Selama area ini tidak di break ke atas, saya masih masih pegang bearish ya untuk Australian dollar USD. Ini menurut saya area untuk tradingnya memang di area ini. Sekali lagi, karena ada data November, so pergerakannya mungkin sampai data itu dirilis tidak akan begitu besar, biasanya seperti itu. So kemungkinan akan bergerak di area ini aja ya, kemungkinan bergerak di sini aja sampai hari Jumat sekitar 800 poin atau sekitar 80 pip pergerakannya. Oke, ini untuk pergerakan Australian dollar. Jadi kalau ada yang mau trading ya bisa coba sell, kemudian taruh pasang satu cut loss level di atas harga ini ya, dengan target di garis merah ini ya, atau from payroll kalau memang ada break bawah sini boleh ambil sell dengan target di bawah. Untuk Australian dollar USD, bagaimana dengan euro? Euro juga sama ya pergerakannya, rata-rata yang against Australian dollar, utamanya tertekan ya. Ini juga sama, euro juga sama, dia pergerakannya minggu lalu bounce ya, ini terlihat seperti ini pola harami ya, ini harami, tapi terlihat beberapa hari dia tertahan di level ini, dan terlihat ada shadow rejection ya, seller rejection ya di area ini. So ini juga saya akan lihat minggu depan dia akan tes bawah ini, akan kembali ke bawah ya, tes area support ini, bahkan mungkin bisa level ini apabila data tenaga kerja Amerika itu jumlahnya di bawah prediksi ya. Ini area trading sampai sekali lagi untuk minggu depan, karena data November, jadi pergerakannya sebelum data itu dirilis hari Jumat ya, ya akan gerak dengan range yang tidak begitu lebar. Ini sell, saya belum lihat dia akan tembus ke atas ya sampai data November, so ini bisa di sell. Untuk euro, kemudian USD JPY ya, USD JPY ini kebalikannya, di minggu lalu dia bisa break ya, bisa break area resistan, kemudian ditahan ya, akan seller di akhir minggu hari Jumat dia pullback ya, ini memang sudah sesuai break ya, kemudian pullback, selanjutnya dia akan naik ke atas. So untuk USD JPY saya masih pegang bullish ya untuk USD JPY, apalagi ya khususnya fundamental ya, Jepang itu adalah negara eksportir ya, mereka
Kalau mata uang mereka itu melemah, itu bagus buat kondisi perekonomian mereka yang memang karakteristik negaranya itu ditopang oleh eksportir ya. Jadi kalau mata uang mereka itu melemah, ya menguntungkan buat pendapatan negara mereka ya. Artinya ekspor itu akan mendapatkan keuntungan lebih besar yang berakibat kepada devisa negara ya, yang buat Jepang itu ekonominya makin bagus justru kalau mata uangnya melemah. So dari sisi fundamental dan teknikal ini mendukung untuk emas ya, untuk USD Yen ini akan melanjutkan kenaikan ya di minggu depan ya. Ini sudah buat level-levelnya ya, probably ini yang dituju ya 111.620 next week. Ini untuk yen Jepang tadi trennya masih naik ya. Ini jadi kalau untuk pair recommended itu di tradingnya ya di USD Yen ini di buy, kemudian satu lagi di pound sterling USD. Minggu lalu pun kebijakan moneter Inggris ya tidak membuat perubahan kebijakan moneter mereka ya pada saat dirilis data kebijakan moneter Inggris. Dia tidak merubah kebijakannya, tetap pada pembelian obligasi, tetap pada suku bunga yang rendah gitu ya, tidak melihat adanya inflasi. Jadi dengan kebijakan moneter seperti itu ya, saya sih sekarang lihatnya pound sterling ini akan tertekan ya dengan kondisi kebijakan mereka yang seperti itu ya. Karena kan Amerika udah mulai melihat ya, Bank Sentral Amerika tuh sudah melihat adanya sudah ada peningkatan di inflasi, mereka sudah berencana menaikkan suku bunga. Tapi Inggris masih santai-santai aja, central banknya ya. Untuk trading saya pilih di pound sterling sama USD ya. Pound sterling di sell, USD di buy, USD Yen itu di buy. Jadi itu menurut saya dua pair yang bagus untuk ditradingkan ya. Kemudian selanjutnya di emas ya, di emas biasa nih pergerakannya, setelah turun dia sampai level support, kemudian dia ranging, itu udah biasa kebiasaannya emas seperti itu. Ini udah turun ya, kemudian dia akan ranging ya, ranging di area 1760 ini memang support yang kuat ya, cukup kuatnya satu kali. Nah ini ya, ketika break kemudian dites turun naik lagi satu kali, dua kali dites ya, break ditahan lagi, tahan break turun, nah kemudian ini tes lagi, sekarang ranging di area 1796 sampai 60 ya. Kalau lihat pergerakan teknikal seperti ini sih saya lebih bearish ya untuk emas, lebih bearish untuk emas ya. Dia akan coba tes support menurut saya sih minggu depan secara teknikal, tapi ya syaratnya satu, karena ini kita lihat secara teknikal ya, syaratnya kalau dia bisa break 1760 ya, ada tutup di atas 1760 baru kita akan lihat dia ke level selanjutnya. Tapi selama tidak tutup di bawah 1760 ini ya, dia akan bolak-balik 1796 sampai 1760. Tapi secara teknikal ngelihat sih di area ini sering terjadi rejection ya di candle D1 itu. Upper wick-nya ini dorongan sellernya ini cukup kuat ya dalam beberapa hari untuk push harga itu turun. So ini kecenderungannya dia akan turun menurut saya, tapi tetap level ini karena kita lihat secara teknikal level 1760 ini ya, dia harus break dulu sebelum jatuh ke 1723. Atau kalau dia mau coba tes di atas di area atas lagi di atas 1850, dia harus tutup dia dulu di atas 1796 ya. Jadi kalau memang dia bisa tutup di atas 1800 untuk balik ke atasnya ini juga cepat menurut saya ya. Selama dia tidak break, dia akan tes ke bawah ya, ke 1723. Jadi seperti itu ya untuk minggu depan. Sekali lagi ada data non-farm payroll, pergerakan juga untuk emas akan sebelum data itu dirilis dia akan bolak-balik aja di level-level ini.
sampai data dirilis dia akan break. Cuma kita lihat pergerakannya ya, kecenderungannya sih untuk turun, so kita akan lihat aja di minggu depan ya. Setelah itu terjadi, pergerakannya akan di range ini aja. Ini area selnya di sekitaran 1796 ya, bisa dibuat seperti ini. Di emas ya, di area ini buat teman-teman yang bisa punya cut loss sampai $20 ya, di 90 udah bisa di sell ya, coba di sell. Kemudian di area 90 di sell ya, big profit di sekitar 80-an. Kemudian kalau ada di sekitar 70 ya, 71 boleh coba di buy. Jadi itu aja untuk emas, pergerakan di minggu depan ya, sampai data November payroll. Tapi hati-hati ya, data November payroll buat buy, yang buat sell juga hati-hati. Bisa jadi turun jauh buat buy, dia enak buy di sini ya. Kemudian data November payroll keluar, kita pasang stop loss ya, kita keseret sampai ke 1723. Oke, itu aja sahabat forex, pandangan saya mengenai pergerakan pasar minggu depan ya. Selalu ingat, trading forex itu sangat beresiko ya, jadi kalau mau transaksi berpikir dulu, kalau siap tanggung resiko atau nggak siap rugi, lebih baik jangan trading. Dan apa yang saya sampaikan di sini bukan merupakan financial advisor ya, bukan saran, tapi hanya merupakan pandangan saya ya, apa yang akan saya lakukan untuk tradingan saya sendiri di minggu depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam profit, salam trading.